فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarh Kitab Al-Ilm min Sahih Al-Bukhari. Sekarang kita berada pada halaman 117. Masih menjelaskan tentang keadaan akhir zaman, yang mana ilmu akan diangkat dan kebodohan menyebar secara luas. Kebodohan di mana-mana, ilmu mulai sedikit. Itulah fenomena akhir zaman. Kita lihat penjelasan berikutnya. Qala asy-syarih asy-syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, bagian tengah itu 117. Wa idza kana al-amru kadzalik, itu kurang alifnya. Wa idza kana al-amru kadzalik, dan apabila perkaranya seperti itu, yaitu maksudnya ilmu sudah mulai dicabut, dihilangkan dengan cara diwafatkannya para ulama, tinggal orang-orang bodoh, kemudian dijadikan pemimpin, dijadikan teladan, ditanya kemudian berfatwa tanpa ilmu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Apa kata beliau? Wa idza kana al-amru kadzalik. Jadi kurang alif itu ya, yang benar ada idza, ada alifnya. Wa idza kana al-amru kadzalik, dan apabila perkaranya sudah seperti itu, fa innahu yusra'u wa yustahabbul iktsar min al-ilm syar'i. Masyaallah. Maka disyariatkan, dianjurkan untuk memperbanyak daripada ilmu syar'i. Dianjurkan untuk memperbanyak dan disyariatkan untuk mengambil ilmu syar'i tersebut. Wa akhdhuhu minal ulama kibar sin al-ma'rufin bil ilm syar'i, dan mengambil ilmu tersebut dari para ulama kibar. Kibar sin ulama-ulama yang dah tua. Tapi ini tidak mengharuskan juga, karena tidak setiap yang muda itu ilmu tidak ada. Ada juga para ulama yang usianya masih muda juga banyak, ya kan? Nah, maksudnya dari kalangan para ulama yang ma'rufin, yang ma'ruf dengan ilmu syar'i, yang ma'ruf dengan na'am barakallahu fiik, setia dengan dalil, berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Mafhum? Karena untuk masalah usia ini, nah, tidak bisa dengan tolak ukur juga. Hanya saja seringnya para ulama yang sudah berusia tua, sudah lama berkecimpung dalam dakwah, sudah lama di dalam mendalami ilmu syar'i ini, mereka lebih berpengalaman seringnya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga ulama-ulama yang usianya muda itu ya. Nah, intinya ilmu tadi itu. Oleh karena itu di dalam pantun itu yang sudah kita lewati berkali-kali, potongan pantun yang sangat indah mengenai walaupun dia usianya muda pun, kalau ilmu ada pada orang tersebut maka akan dimuliakan, ya kan? Nah, wa inna kabira qaumi la ilma indahu saghirun idza tafat alaihi jahafilu, wa inna saghira qaumi in kana aliman kabirun idza ruddat ilaihi masailu. Artinya apa? Sesungguhnya pembesar kaum, orang besar ini, orang tua lah, pembesar kaum, tapi tidak punya ilmu di sisinya, maka dia saghir, kecil nilainya, kecil. Kadar dia itu idal tafat ain jahafilu, ketika permasalahan-permasalahan pun terarah kepadanya. Paham? Nah, maksudnya ada permasalahan, kemudian tidak bisa memberikan solusi karena ilmu tidak ada. Wa inna saghiral qaumi in kana aliman, dan sesungguhnya orang-orang kecil yang ada pada kaum tersebut yang usia-usia muda,
Jika dia itu berilmu, kabirun, maka dinilai besar, dianggap besar. Idza ruddat ilaihi masail, ketika permasalahan-permasalahan dikembalikan kepadanya, ditanyakan, kemudian ada solusinya, ada jawabannya. Nah, itulah pentingnya ilmu. Makanya ilmu ini jangan pernah merasa puas dengan ilmu yang kita miliki ya. Manhuman la yashba'an, dua perkara, dua ambisi, dua keinginan manusia yang tidak akan pernah puas. Manhuman la yashba'an, manhumun bil ilmi la yashba', wa manhumun fid dunya la yashba'. Dua perkara yang ambisi seseorang tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah kenyang. Apa itu? Pertama, manhumun fil ilmi la yashba'. Orang yang keinginan kuatnya ilmu itu enggak akan pernah kenyang. Karena ilmu ternyata luas sekali. Ibaratnya bagaikan apa kemarin? Samudra, lautan yang sangat luas sekali ilmu itu. Ini sudah selesai samudra ini, kalau saya selesai masih ada samudra yang lainnya. Paham ya? Nah, makanya ibaratnya ilmu yang dimiliki seseorang itu ternyata belum bisa mengambil semuanya gitu ya. Masih ada ilmu-ilmu yang lain. Sehingga enggak puas, dia mencari. Dia sudah dapat ilmu mustalah, ternyata belum dapat ilmu usul, belajar usul, ya kan? Sudah belajar usul, ternyata ilmu fikih belum dapat, belajar fikih. Terus enggak pernah puas. Itu pencari ilmu. Yang kedua, wa manhumun fid dunya la yashba'. Ini yang berbahaya, yang kedua ini. Dan orang yang berambisius untuk dunia, ambisinya kuat untuk dunia, tidak akan pernah kenyang juga. Sudah dapat 1M, pengen berapa? 2M. Sudah dapat 2M, pengen 3M. Enggak akan pernah puas orang pencari dunia. Terus yang mana yang bagus? Tipe yang pertama tadi. Orang yang keinginan kuatnya adalah ilmu. Karena ilmu ini bisa membentengi seseorang. Paham ya? Nah, menuju akhiratnya. Tapi dunia belum bisa menjadi benteng. Bisa jadi menjadi bala dan petaka kalau dia tidak bisa mengkondisikan dan meletakkan tempatnya. Kita lihat lagi. Lihat qahadal mirasi ahli. Tujuannya agar warisan ini tetap pada posisinya dan ahlinya. Ahli maksudnya orang yang memang pantas layak mengemban dan membawa warisan tersebut. Fil ulama, yang ada pada para ulama. Karena para ulama warasatul anbiya. Ya, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Sedangkan para nabi apa? Wa annal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, wa innama warasul ilm, faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Disebutkan riwayat yang lainnya, inna ma'syaral anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya segenap para nabi itu mereka tidak mewariskan dinar wala dirham. Jadi harta yang mereka tinggalkan sebagai warisan enggak ada. Paham ya? Nah, terus apa yang tinggal? Barakallahu fiik. Yang tinggal adalah ilmu. Ilmu ini warisannya. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Kita lihat lagi, perhatikan situ. Kata beliau, lihat fahadul mirasi ahli fil ulama, agar warisan itu senantiasa tetap ada pada ahlinya, yaitu pada para ulama, ulamaul kitab was sunnah. Lihat ini. Para ulama, ya, ulama Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan ulama dunia, bukan ulama bukan ulama yang menyeru kepada abwab jahannam, pintu-pintu neraka jahannam, tapi ulama Al-Qur'an was Sunnah, alladzina lam yughayyiru wa lam yubaddilu. Yaitu para ulama ahlus sunnah yang mereka tidak mengubah dan juga tidak mengganti. Paham ya? Para ulama ahlus sunnah tidak pernah mengubah dalil dan juga tidak mengubah dan juga tidak mengganti dalil. Yang halal-halal, yang haram-haram, yang sunnah-sunnah, yang bid'ah-bid'ah. Terima seseorang ketika mendapatkan dakwah tersebut, alhamdulillah. Ketika belum terima, sabar, didoakan agar mendapatkan hidayah. Seperti itu. Ya kan? Itulah ulama ahlus sunnah wal jamaah, lam yughayyiru wa lam yubaddilu. Mereka tidak mengubah dan juga tidak mengganti. Al-Qur'an was sunnah, dua-duanya apa? Wahyu yang turun dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa lam tusab qulubuhum bi maradhi syubhat wasyahawat. Yang mana mereka para ulama ini tidak ditimpa hati-hati mereka dengan penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Lihat ini. Lam tusab, tidak ditimpa. Tidak tertimpa hati-hati mereka bimaradin, dengan penyakit syubhat wa syahwat, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Karena dua penyakit ini sebenarnya obatnya ada,
Hanya saja orang kadang-kala malas untuk mencari obatnya. Obat syubhat apa? Ilmu. Obat syahwat apa? As-sabru wal yakin. Paham ya? Nah, as-sabr. As-sabru wal iman itu obat untuk apa? Untuk melawan syahwat. Paham ya? Sedangkan syubhat obatnya adalah al-ilm. Mafhum? Nah, makanya as-sabru al-yaqin itu sangat penting sekali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakin menunjukkan ada ilmu. Sabar untuk menepis apa? Syahwat tadi. Lihat tadi barakallahu fi kata beliau, fa maradus syubhat yantaj anhul bid'ah al-mudillah. Lihat ini. Maka penyakit syubhat itu bisa melahirkan, yantaj itu maksudnya melahirkan, anhul bid'ah al-mudillah, melahirkan kebid'ahan-kebid'ahan yang menyesatkan. Wa maradus syahwat yantaj anhu itharad dunya 'alal akhirah. Lihat ini. Wa zuhud bil ilm, Allahu musta'an. Dan penyakit syahwat itu akan melahirkan darinya lebih mengedepankan lebih mengedepankan ad-dunya daripada akhiratnya dan meremehkan ilmu. Az-zuhd fil ilm itu maksudnya ihtikar, meremehkan ilmu, lebih mengedepankan dunia daripada akhiratnya. Ini bahaya sekali barakallahu fiik. Jadi ilmu ini terus kita timba, terus kita pelajari, terus kita amalkan. Jangan pernah puas dengan ilmu yang kita miliki. Karena yang namanya ilmu itu bagaimana? Talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Talabul ilmi minal mahbarah ilal makbarah. Mencari ilmu itu dari tinta yang dia alirkan sampai ke liang lahat, sampai meninggal dunia. Saat itulah selesai sudah. Paham ya? Startnya kapan startnya? Startnya ketika dia sudah mampu untuk mencari ilmu. Finishnya kapan? Setelah meninggal dunia. Begitu meninggal dunia selesai sudah. Tapi sebelum meninggal dunia dan masih mampu, jangan diputus itu ilmu. Pastikan kita siap untuk mencari dan mencari. Kemudian menelaah, memperhatikan dan mengamalkan. Kita lihat lagi. Fayanbaghi lil mustama'at fi diyaril muslimin. Maka selayaknya bagi para masyarakat, mustama'at masyarakat, maka selayaknya bagi para masyarakat fi diyaril muslimin yang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin an ya'khudul ilma an akabirihim wa an ulama'ihim. Hendaknya mereka mengambil ilmu dari orang-orang besar mereka, para ulama kibar bil ilm, yang sudah punya pengalaman, yang sudah memiliki ilmu yang sangat dalam, dan dari para ulama mereka. Karena ibaratnya orang semakin dalam ilmunya, itu dia semakin paham realita dan fakta, dan semakin paham fenomena. Paham ya? Ibaratnya sudah banyak barakallahu fik makan garam istilahnya. Paham ya? Jadi pengalamannya luar biasa. Paham ya? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ada semacam ungkapan seperti itu kan. Ya, sudah banyak makan garam, jadi sudah banyak pengalamannya. Mafhum? Kita lihat sini. Kata beliau, fa idzan qarada hadal jil baqiyal ilm. Maka apabila telah selesai, telah habis inqarada itu makna intaha, telah selesai, telah habis jil generasi ini, paham ya? Generasi penerus ini, baqiyal ilmu masih tersisa karena masih ada orang-orang yang mempelajarinya. Ada orang yang masih belajar gitu ya. Na'am, alladzi kana fihi mawjudan, yang waktu itu ada tengah-tengah mereka ada. Fi talamidihim, ada murid-murid mereka, wa tullabihim, santri-santri mereka. Inilah penerusnya. Jadi enggak selamanya ulama, enggak selamanya masyayikh, enggak selamanya asatidzah ini hidup selalu ya. Kadang mereka-mereka ini kan ada yang sudah meninggal, ya kan? Sudah duluan meninggal dunia, sehingga masih ada penerus-penerusnya. Siapa itu? Lihat itu. Yaitu talamidatihim wa tullabihim, yaitu santri-santri mereka dan murid-murid mereka. Wa hakadha al-jil lahiq, dan demikian juga generasi yang berikutnya. Generasi keturunan yang berikutnya, ya kan? Naam. Ya'khud an sabiq, mengambil dari yang sebelumnya, ya kan? Generasi-generasi berikutnya, penerus-penerus berikutnya, keturunan-keturunan berikutnya mengambil yang sebelumnya. Wa tabqal ardu mustaniratan binuril ilm, masyaallah. Sehingga bumi ini tersisa dalam kondisi apa? Naam, terpancar padanya cahaya ilmu. Masya Allah, diterangi, terpancar, menyina, ada sinar cahaya apa? Cahaya ilmu. Mahum mustanirah, terang benderang, terpancar padanya cahaya ilmu. Oleh karena itu ilmu dikenal dengan apa? Nurun, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya.
Wan nasu yastadilluna bidillil ilm syar'i, masyaallah. Sedangkan manusia mereka mencari naungan. Mereka bernaung di bawah naungan ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu ilmu apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu ilmu syar'i. Jadi jangan sampai dipahami ilmu dunia loh ya. Ilmu dunia di majelis ilmu seperti ini enggak dapat. Karena yang dibahas di dalam majelis ilmu seperti ini adalah ilmu syar'i, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ilmu dunia itu sahlah muyassarah, mudah sekali. Jadi enggak perlu antum pikir panjang lebar. Yang paling terpenting pahami ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, ilmu akhirat ini. Apa itu Al-Qur'an, apa itu As-Sunnah, ya kan? Apa itu bid'ah, apa itu syirik, itu paling terpenting. Ilmu dunia gampang. Ilmu dunia itu seringnya hanya kita perhatikan, kita lihat, kemudian kita ulang lagi, selesai sudah. Ilmu dunia. Tapi ilmu syar'i kalau kita tidak mencari, menelaah, memperhatikan, memahami, mengamalkan, itu enggak dapat. Paham ya? Nah, banyak ada saudara kita ahli sunnah ya, yang anak-anak mereka sejak kecil enggak pernah sekolah umum maksudnya. Kemudian ketika sudah menginjak usia dewasa, ada yang bisa bengkel. Dalam keadaan enggak belajar padahal. Ya lihat-lihat aja, lihat-lihat, ada yang tiba-tiba memperbaiki kipas angin yang rusak, ada yang tiba-tiba magicom rusak, dia perbaiki sendiri, bayangkan itu. Padahal posisinya dunia. Bisa dipahami? Nah, jadi dia tidak kuliah juga. Dilihat dari jurusannya pun enggak ada juga. Tapi Allah Taala takdirkan dia itu bisa gitu loh. Karena dunia itu mudah sebenarnya. Paham ya? Nah, kita lihat lagi. Kata beliau bagus sekali, wan nasu yastadilluna bidil ilm syar'i wa taqda hawanan wa tuqda hawaijuhum fi syu'uni dini wa dunyahum, masyaallah. Dan ditunaikan keperluan kebutuhan mereka yang berkaitan masalah agama mereka dan dunia mereka, masyaallah, dengan ilmu syar'i tadi. Nah ini baru benar, ta'liliyah. La tuqdal hawaij, dikarenakan tidak akan tertunaikan, tidak akan dipenuhi kebutuhan tadi itu, wa tamsil umur, dan perkara-perkara tidak akan berjalan fi shawabin, dalam keadaan benar, illa biwasitatil ulama ar-rabbaniyin, kecuali dengan perantara para ulama rabbaniyin. Makanya jangan pernah lari dari bimbingan para ulama Ahlussunnah. Jangan pernah menyendiri dengan pendapat-pendapat yang ganjil, yang tidak ada tuntunannya. Jangan menjadi orang yang sembrono, sembarangan, memvonis saudaranya kafir, munafik, paham ya? Hizbi, mubtadi', semuanya ada rambu-rambunya, ada aturannya, ada barakallahu fikum ilmunya, enggak sembarangan. Lihat ini. Biwasitah ulama rabbaniyin, dengan perantara para ulama rabbaniyin. Siapa para ulama rabbaniyin itu? Huwa alladhi yu'allimu an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih, itu para ulama rabbaniyin yang mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Paham ya? Karena ilmu itu bertahap. Jadi kalau udah lari dari bimbingan para ulama, paham ya, kemudian dipahami sendiri, otodidak, ya kan, di otak, di atik, ya kan, dan kemudian dia menyimpulkan hukum yang dia yakini ternyata salah, bahaya. Perlunya bimbingan dan arahan para ulama ahli sunnah. Mahum. Nah, fala yanbaghi at-taksir wal ittikal ala kibaris sin, ya kan? Maka tidak selayaknya mencukupkan dan pasrah kepada orang-orang yang sudah tua. Paham ya? Wah, sudahlah, sudah tua, sudahlah. Wa yabqa syabab ma'zulan an akabir ulama, dan tersisa dalam keadaan dia masih pemuda, paham ya? Kemudian dia dipisahkan dari bimbingan para ulama kibar. Para ulama kibar maksudnya ulama-ulama yang berpengalaman. Paham ya? Nah, karena dari kata tadi ya, besar kecilnya seseorang kadarnya itu terhormat atau tidak di hadapan Allah Ta'ala itu bukan karena usianya, tapi ilmu yang dia miliki, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Paham? Jadi, kata beliau falain bagi at-taksir, yaitu mencukupkan, wal ittikal, pasrah, ala kibarisin, kepada orang-orang yang tua. Wa yabqa syabab ma'zuran akabir ulama. Kemudian para pemuda tersisa dalam kondisi terpisahkan dari bimbingan para ulama kibar. Fa idzan qaradal ulama al-kibar fashal jahl. Maka apabila para ulama yang kibar, para ulama yang sudah berpengalaman, ulama-ulama dahulu yang sudah lama terjun dalam dakwah dan semisalnya, kalau sudah habis, fashal jahl, maka tersebarlah kebodohan. Ngeri. Li'annahu ma huminal ilm anhum, dikarenakan apa yang telah dibawa berupa ilmu yang ada dari mereka hilang sudah.
kalau sudah wafat para ulama. Makanya ketika para ulama masih ada, para masyayikh Ahlussunnah masih ada kesempatan di saat-saat tertentu kita mampu untuk menimba ilmu dari para ulama Ahlussunnah, hadir langsung di majelis mereka, lakukan. Jangan punya keinginan dalam masalah ilmu itu, barakallahu fik, di bawah terus, jangan. Pastikan kita lihat yang atas kalau masalah ilmu. Orang sudah sampai atap, kita masih di bawahnya. Bagaimana caranya kita bisa naik ke atap itu? Paham ya? Bukan udah di bawah aja lah, terima apa adanya. Paham ya? Nah, itu kurang. Tapi mencari yang tinggi. Kalau masalah ilmu, masalah akhirat. Kalau masalah dunia, lihat yang mana? Kanan atau kiri? Yang bawahnya. Paham ya? Nah, lihat yang bawahnya. Karena masalah dunia ini kalau lihat orang yang di atasnya, itu nggak akan pernah puas. Tapi lihat yang bawah kita agar kita terdorong untuk bersyukur. Nah, kita ambil dikit lagi. Fal maqsudu an hadain haditsain, makanya diinginkan bahwasannya dua hadis tersebut fihima, di dalam keduanya al-has, terkandung dorongan motivasi, al-has dorongan motivasi ala masyru'iyyati talabil ilmi, masyaallah. Dorongan motivasi untuk apa? Atas apa? Disyariatkannya mencari ilmu. Jangan dulu ketika belum sukses usahanya rajin dia belajarnya. Setelah sukses usahanya, bisnis di mana-mana, lupa dia, udah enggak belajar lagi sudah. Pakaian syar'i dia tanggalkan itu dia tinggalkan. Dia lepas pakaian syar'i. Sudah berpakaian-pakaian yang seperti model-model orang awam yang jauh dari ilmu, Allahu musta'an. Padahal dia jual beli, paham ya? Transaksi itu masih bisa berpakaian syar'i. Kenapa? Imbas daripada jauhnya dia daripada ilmu syar'i tadi. Imbas efek samping daripada dia menjauh dari majelis ilmu. Sudah enggak belajar lagi, sibuk dengan dunianya, apalagi tambah lagi sibuk dengan qila wa qal, udah. Sudah sibuk dengan dunia, tambah qila wa qal, udah. Haddatsana fulan, haddatsana alam, enggak jelas gitu. Allahu musta'an. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Wah, ana sudah enggak usah ikut Ahlussunnah aja lah. Jadi orang biasa-biasa aja. Paham ya? Allahu musta'an. Padahal dulu luar biasa dia, orang ini. Ketika dia kenal sunnah, luar biasa atau tidak? Luar biasa. Setelah kenal sunnah, gara-gara pergaulan yang tidak dikendalikan tadi, yang tidak dikendalikan dengan ilmu, pergaulan yang terlalu dalam hal dunia tadi, tidak diiringi dengan mencari ilmu, akhirnya mundur ke belakang dia. Yang semula luar biasa katanya, udah jadi orang biasa-biasa aja katanya. Rugi atau tidak? Rugi, sudah luar biasa mundur jadi biasa saja. Allahumma musta'an. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sallim. Perlunya kita senantiasa barakallahu fi berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberikan keistiqomahan, karena tidak ada yang selamat dari ujian dan fitnah selama nyawa masih ada di diri kita semuanya. Mafhum? Kita lanjutkan dikit lagi, kata beliau, wal iktsar minhu, dan memperbanyak ilmu. Jadi kalau yang namanya ilmu enggak usah tanggung-tanggung, sudah. Pelajari terus. Paham ya? Dipelajari, dipahami, diamalkan, dakwahkan, sabar. Wal inayah bih, dan perhatian penuh dengannya. Jadi ilmu yang kita amalkan, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita timba, ilmu yang kita ambil, diperhatikan baik-baik. Apa ini? Maknanya apa? Wa antakuna al-inayah bihi min ahamil a'mal, ya kan? Dan hendaknya perhatian penuh dan ilmu termasuk apa? Amalan yang paling terpentingnya. Karena biar paham gitu loh ya. Hatta la yafqat al-ilm, tujuannya agar ilmu itu tidak hilang. Bi faqdil ulama, dengan hilangnya para ulama. Para ulama sudah meninggal dunia, ilmu masih ada karena dia perhatian ilmu tadi diamalkan. Lihat ini, bil azminah wal amkinah, agar ilmu itu tidak hilang dengan hilangnya para ulama. Di suatu zaman atau suatu tempat, karena ilmu masih ada. Makanya pentingnya menghafal ilmu, menghafalkan Al-Qur'an was sunnah, ya kan? Man hafizal hadis, man hafizal hadis qawiyat hujjatuh, barang siapa yang menghafal hadis, kuat argumennya. Al ilmu fis sudur wala fis sutur, ilmu itu yang ada di dalam dada, bukan semata-mata yang ada di kertas atau tulisan. Fala yahillu mahallal ilm illa al-jahl, maka tidak ada lagi yang menempati tempatnya ilmu kalau ilmu sudah enggak ada kecuali kebodohan. Waliyadzubillah. Kalau sudah kebodohan yang mengambil alih seseorang awal mulai berilmu jadi diambil alih oleh kebodohan, rusak sudah. Karena kebodohan itu bagaimana kemarin? Daun qatilun, penyakit yang bisa membunuh, bayangkan itu. Penyakitnya kenapa? Ya kan? Dan penyakit ini yang bisa membunuh ini mau diobatkan kemana aja nggak akan dapat. Mau di apotek, rumah sakit, atau di rumah sakit apa, ditanyakan dokter spesialis apapun nggak akan dapat obatnya kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Obat Al-Quran Sunnah kan nggak ada di apotek, ya kan?
Nah, di rumah sakit manapun nggak ada. Antum punya kartu BPJS pun nggak bisa juga, ya kan? Nah, adanya adalah di majelis para ulama, majlisul ilm, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian di sana ada pakarnya, ada spesialisnya yang menerangkan, menjelaskan Al-Quran Sunnah, siapa? Para ulama. Sehingga jangan dipahami otodidak. Otodidak itu biasanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan berhenti tengah jalan, bingung dia. Apa ini? Katanya fa'il, kok ternyata maf'ul bih. Wah, enggak benar. Ujung-ujungnya beristihad, berarti kalau itu maf'ul mutlak aja. Itu contohnya ibarat seperti itu, bingung dia. Paham ya? Yang kedua, salah. Dia enggak bingung, sok paham. Benar ini. Seperti ini, dia memahami sendiri tanpa bimbingan para ulama, akhirnya dia apa? Sok paham, keluarlah hukum dari dia sendiri. Paham ya? Tanpa bimbingan para ulama Ahlussunnah tadi itu. Bisa dipahami? Menunjukkan bahwasannya pentingnya arahan bimbingan para ulama Ahlussunnah untuk memahamkan Al-Qur'an Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah, pemahaman para sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Adapun berikutnya insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.